wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya bersalawat kepada Rasulullah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa berwajah dalam keadaan sehat. Yakni pada malam hari ini insyaallah kita akan melakukan atau melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-13. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wa fil lailatis salisata asyara, barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam yang ke-13 pada malam hari ini, ja'a yaumal qiyamah aminan min kulli su'. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang sholat tarawih di malam ke-13 nanti di hari yaumil qiyamah daripada kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tersebut. Di bulan suci Ramadan ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita masih diberikan nikmat waktu, nikmat kesempatan ini sangat luar biasa yang harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Karena kata Nabi, alamatu i'radi 'anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling daripada hambanya, maka hamba tersebut akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Akan tetapi kita sebaliknya, pada malam hari ini kita masih disibukkan oleh Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yakni berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala masih rindu kepada kita, masih sayang kepada kita, terutama di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Kata ulama kita, kemarin kita sudah melewati bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Ulama kita mengatakan bulan Rajab untuk menanam, bulan Sya'ban untuk menyirami apa yang kita tanam, dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan untuk memanen apa yang kita tanam. Jadi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Qurratul Nasihin dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan," ketika datang malam pertama di bulan suci Ramadan, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengumuman kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan waro-waro kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh."
barang siapa yang mencintaiku, pasti aku akan mencintainya. Wa man alladhi yatlubuna fanatlubuh, barang siapa yang mencariku, pasti aku akan mencarinya. Wa man alladhi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuninya karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil pelajaran. Sudahkah kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta? Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, seharusnya kita sebagai hamba berusaha dan terus berusaha untuk menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudahkah kita mencari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengalami permasalahan, entah di dalam keluarga atau pekerjaan atau di masyarakat? Sudahkah kita mengambil hikmah daripada hadis Nabi Muhammad SAW? Ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, kita seharusnya mencari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja, mungkin kita semua dan pastinya mempunyai pekerjaan, entah itu pekerjaannya di kantoran atau yang lain. Ketika kita mempunyai permasalahan di kantor, mungkin kita sudah bekerja sangat lama, bertahun-tahun, akan tetapi Allah memberikan cobaan kepada kita. Contohnya pekerjaan kita atau jabatan kita di kantor ternyata digeser oleh orang lain. Kita mendapatkan cobaan dari Allah. Sudahkah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kadangkala manusia lupa, bahkan mencari cara atau menghalalkan segala cara untuk mengembalikan jabatan kita. Seharusnya yang harus kita lakukan yakni adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan permasalahan, ketika permasalahan itu kita menyambutnya dengan akal, maka insya Allah kita akan selamat. Ketika permasalahan hidup disambut dengan nafsu, maka tidak akan selamat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sudahkah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Di 10 malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah menurunkan rahmatnya. Di 10 di tengah-tengah, Allah menurunkan maghfirahnya. Dan 10 terakhir, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita pada malam ini, pada detik ini, kita berada di tengah-tengah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan besar-besaran, diskon besar-besaran maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita gunakan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu yang diberikan kepada kita. Kalau berbicara tentang waktu, waktu bukan hanya jam yang ada di dinding, bukan hanya kalender yang ada di dinding, akan tetapi sesungguhnya waktu ini sangat luar biasa. Ini nikmat yang kadang-kala manusia lupa bersyukur kepada Allah. Nunggu bersyukurnya mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan rumah yang mewah. Akan tetapi nikmat yang kita gunakan setiap hari, yang Allah berikan kepada kita setiap hari, nikmat sehat, nikmat waktu, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan berkali-kali, wal asr, Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran, demi waktu,
Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa yang dihajatkan semua jamaah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia bil maisarah, semua hajat dunia yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajatil akhirah bil maghfirah, semua hajat akhirat yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.